Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi malam ini dengan renungan malam kita. Mari sebelum kita bersama-sama menikmati renungan malam, kita awali dengan doa. Sangat mensyukuri buat kesempatan yang indah kami kembali boleh mendengar firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami betapa indahnya kalau keselamatan ada pada kami semua. Sebab itu terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu saat menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan pada malam ini. Berkat-Mu atas kami, atas umat-Mu Tuhan yang mendengarkannya, supaya kami bersukacita dan mengerti apa yang harus kami perbuat di hari-hari yang jahat ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita berada di hari-hari yang firman Tuhan katakan jahat, sukar. Karena itu banyak hal yang seringkali kita tidak mengerti. Kalau kita melihat ada orang yang bertobat, ada orang yang sadar dari kesalahannya, dan dia mau berbalik untuk mengenal Tuhan, seharusnya sikap kita bagaimana? Tentu kita akan bersukacita, kita akan bergembira. Karena orang yang berdosa, orang yang sadar akan kejahatannya, kembali mau berbuat yang benar. Nah, tapi memang ada peristiwa yang lain lagi. Yang saya lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19, saya bacakan saja tentang Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Itulah misi Yesus. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi kita lihat di sini, ketika Sakius sadar dan dia menerima Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya, maka dikatakan tadi kita baca di dalam ayat yang ke-6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7 perhatikan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, inilah keadaan yang sudah ada sejak zaman Yesus. Ada orang-orang yang memang tidak suka untuk mereka ada dalam keselamatan. Ya. Contohnya di Lukas 15 pun dituliskan hal ini. Lukas 15 dituliskan juga dari ayat 1 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Ayat yang ketujuh, perhatikan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi pertobatan itulah yang Tuhan inginkan. Apalagi di hari-hari ini yang kita tahu, hari-hari yang sukar, banyak orang ambil jalannya sendiri. Sekali tidak menyadari, malah meninggalkan sumber kehidupan itu, mencari jalannya sendiri. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Kita kembali membaca tadi dikatakan dalam ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Demikian juga dalam Lukas 19 dikatakan tadi, dalam ayat yang ketujuh juga, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Justru kalau kita baca dalam ayat yang ke-10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini misi Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membuang-buang, ya, atau biarlah mereka dalam kebinasaannya. Tidak. Justru Yesus datang, misi Yesus datang adalah untuk keselamatan manusia. Sebab itu waktu dia masuk kota Yeriko, dikatakan dalam pasal 19 tadi, dia melihat Sakius. Tapi di sini Yesus bukan saja melihat bagaimana cara Sakius. Dia sadar keadaan dirinya. Badannya pendek katanya. Sehingga sulit untuk dia melihat siapakah yang namanya Yesus ini. Tapi itulah, dia tidak habis akal. Dia mendahului kebanyakan orang lalu naik ke atas pohon. Ya, inilah cara Sakius untuk melihat siapakah Yesus itu. Dan dia nantikan, dia mau melihat siapakah orang ini. Siapakah yang disebut Yesus itu. Dan puji Tuhan, hal ini pun diketahui oleh Yesus. Ya. Hati Yesus tahu ada orang yang mencari dia. Ingin melihat dia. Karena itu ketika Yesus lewat di atas pohon, di bawah pohon yang di mana Sakius ada, Yesus berhenti dan memandang kepada Sakius yang lagi ada di atas pohon itu. Dikatakan, Sakius turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Haleluya. Sakius mendapat jawaban yang jitu sekali. Sehingga tidak heran kalau dikatakan dia sangat bergembira. Sehingga dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, dahsyat sekali Sakius ini. Kegembiraannya karena dapat menerima kunjungan Yesus di rumahnya. Satu hal yang dia tidak duga, tapi itu yang dia dapati. Jadi kita tahu Yesus lebih banyak daripada apa yang kita perlu. Sakius cuma mau melihat, tapi dikatakan malah Yesus datang ke rumahnya. Sehingga hal itulah yang membuat Sakius pun berkata, Tuhan, aku akan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dahsyatnya, seorang yang sadar, seorang yang menerima anugerah Allah, dia dapat berbuat jauh lebih banyak daripada apa yang kita sering lihat.
Kalau dahulu Sakyus dia memeras, tapi sekarang dikatakan dia kembalikan. Oh, puji Tuhan. Itulah anugerah keselamatan. Ya, karena itu hari-hari ini yang harus kita waspadai, kalau kita melihat orang ada dalam pertobatannya, bersyukurlah. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita semua ada dalam kesadaran kita, kembali kepada jalannya Tuhan. Jangan sampai kita hanya mau mencari, bagaimana nih, dia akan diapakan nih. Ya. Seringkali itu manusia ingin mencari atau mendapatkan sesuatu hal terus. Seperti kalau orang itu dia menikam terus. Tapi lain dengan Yesus kita. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita melihat orang sadar dari kesalahannya, orang bertobat dari kesalahannya, ikutlah bergembira. Jangan bersungut-sungut. Tapi sambutlah mereka. Sebagaimana Yesus pun senang sekali menyambut orang-orang yang mau datang kepadanya. Tuhan berkati kita semua. Jadi seandainya kita sadar keadaan kita, mari datang kepada Yesus. Dan Dia yang dapat memberikan kepada kita pengampunan yang penuh, sehingga keselamatan menjadi milik kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Inilah yang kami banggakan dengan Yesus kami. Karena kami tahu Engkau datang bukan untuk menghakimi, tapi Engkau datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sebab itu bersyukur kalau Engkau boleh mengingatkan kami selalu akan kesetiaan-Mu, akan kasih-Mu yang besar itu, yang buat banyak orang mau datang kepadamu. Bapa, bentuklah kami. Bentuklah hati-hati kami untuk kami belajar ikuti apa yang kehendak-Mu. Dan Roh Kudus menolong kami untuk kami justru harus bersuka cita kalau melihat banyak orang boleh diselamatkan. Karena kami tahu Engkau ingin semua orang diselamatkan. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu, iman itu akan terus Kau tumbuhkan dalam kami semua. Segala puji bagi nama-Mu, Engkau yang mendengar doa kami. Dengarlah dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Syosyanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.